Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Ewangi dengan NIM 7211419011 dari akuntansi A 2019. Pada video ini saya akan bahas tentang bab 8 yang berjudul Informasi dalam Praktik. Yang pertama, informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau faktor penting penentu keberhasilan. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memusatkan perhatian pada pengidentifikasian CFS dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Lalu yang kedua ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjalankan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah dan menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, tinjauan sistem. DFDF atau diagram arus data digunakan untuk mendokumentasikan sistem dengan cara yang hierarkis. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Selanjutnya, subsistem utama dari sistem distribusi. Diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem unsur-unsur lingkungan dan antarmuka. Selanjutnya, sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Terdapat 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama, sistem entitas pesanan, lalu yang kedua, sistem persediaan, lalu yang ketiga ada sistem penagihan, dan yang terakhir yang keempat, sistem piutang dagang. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian menerbitkan pesanan pembeli kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem pembaruan buku besar akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Sistem pemrosesan transaksi dalam sistem informasi pertama yang terkomputerisasi, dan sistem ini berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Selanjutnya yang ketiga, sistem informasi organisasi. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Sistem ini terdiri atas kombinasi antar subsistem input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Selanjutnya, sistem perusahaan manufaktur. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau EIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. EIS perusahaan biasanya terdiri atas stasiun kerja eksekutif yang berhubungan melalui jaringan ke komputer pusat. Selanjutnya, manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan
atau CRM merupakan manajemen hubungan antar perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan lebih, dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Selanjutnya, data warehousing. Karakteristik data warehouse. Yang pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Lalu yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Lalu yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Dan yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Selanjutnya, sistem data warehousing. Sistem data warehousing yaitu suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pelanggan. Selanjutnya, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Dalam tempat penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam terpisah. Kemudian, tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Dalam dimensi skema bintang, akan memperoleh informasi, yaitu yang pertama, unit penjualan aktual menurut kode pos pada satu bulan tertentu. Lalu yang kedua, perbandingan jumlah komisi penjualan menurut wilayah penjualan selama 2 kuartal terakhir. Dan yang ketiga, penjualan produk berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan. Selanjutnya, penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyimpanan informasi, yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Selanjutnya, OLAP. Perantik lunak OLAP merupakan perantik lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama itu ada ROLAP, yaitu menggunakan sistem manajemen basis data relasional standar. Data ROLAP pada umumnya memiliki bentuk rinci dan harus dilakukan analisis untuk mendapat ringkasannya. Lalu yang kedua ada MOLAP, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensi. Data MOLAP pada umumnya telah diproses terdahulu untuk menghasilkan ringkasan pada berbagai tingkat rincian dan disusun menurut berbagai dimensi. Selanjutnya, data mining. Data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Selanjutnya, verifikasi hipotesis. Kelemahan pendekatan ini adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna dan informasi terpilih tidak dapat lebih baik dari pemahaman pengguna akan data. Lalu selanjutnya, penemuan pengetahuan. Penemuan pengetahuan merupakan sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehousing, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penulisan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Dadah, bye-bye.